Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Anda menjawab salam saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kenapa? Apa? Apa? Yang marah-marah. Kenapa ngamuk? Assalamualaikum. Wah, ini udah ke beberapa saya ini. Apakah semua manusia bisa diganggu? Semua, bahkan manusia yang ibadahnya pun sering masih kami ganggu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Kembali lagi berjumpa dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita yaitu Mata Langit. Saat ini kami sedang berada di sebuah tempat, tepatnya di Bandung Utara. Di sini ada sebuah makam yang disebut makam panjang. Ya. Kenapa disebut makam panjang? Karena makam ini ukurannya berbeda dengan makam pada umumnya. Nah, makam siapakah yang ada di sini? Nanti kita akan kuak. Namun ada yang menarik di sini, karena makam ini sering didatangi oleh warga yang bukan warga setempat ya Panglima, yang datang justru warga dari jauh yang melakukan ritual di sini dengan maksud-maksud tertentu, dan itu dibuktikan dengan adanya beberapa benda-benda seperti sesajen seperti itu. Benar sekali. Dan juga ada cerita orang-orang yang sudah melakukan ritual dari sini, begitu pulang mereka mengalami stres seperti orang yang depresi. Nah, kita juga akan menguak mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, sebelum kita mendengarkan kesaksian dari narasumber kita yaitu Kuncen dari tempat ini, saya ingin Panglima memantau dulu energi yang ada di sini dan juga sosok-sosok yang terlihat oleh Panglima. Silakan. Ya, yang pertama saya lihat di sini ada seperti butu hijau raksasa sangat besar, bertaring, bertanduk. Saya melihat lagi di sini ada harimau banyak sekali. Bukan satu ekor ya, mungkin ada sekitar 15 ekor. Saya melihat lagi ada ular yang sangat besar di sini. Dan saya melihat lagi banyak pocong di sekitar kita sini. Banyak sekali pocong. Dan saya melihat lagi ada seperti burung ya. Burung di atas bertengger. Dan frekuensi energi sangat kuat dan berasa sekali di sini, luar biasa. Memang saya tidak heran sih kalau ada yang datang kemari bisa sampai seter, bisa sampai apa, karena nggak kuat ya. Karena di sini memang seperti istana dan kerajaan mereka. Seperti gitu itu, iya. Karena memang posisinya ini berada seolah seperti di tengah-tengah hutan. Iya. Padahal ini masih di dalam kota, cuman Iya. memang dia masuk ya, tidak persis di pinggir jalan, melainkan harus menuju ke sini, harus jalan kaki, jalan setapak melewati hutan. Ini di belakang saya juga banyak bambu-bambu gitu, kiri kanan saya. Memang suasananya sih saya rasakan agak apa ya, kalau bahasa Berbeda, Jawa, hawanya itu berbeda. hawanya singup gitu Panglima. Hawanya tuh kayak beda lah, nggak kayak biasa gitu ya. Agak panas tapi dingin. Nah, seperti itu. Apa, ya kita
akan mendengarkan langsung penjelasan dari narasumber kita, yaitu Kuncen dari tempat ini. Assalamualaikum Bapak Okay. Waalaikumsalam. Ya. Bapak sebagai juru kunci dari tempat ini kan disebut makam panjang ya, karena memang tadi saya lihat makamnya itu ukurannya berbeda dari makam pada umumnya. Nah sebenarnya ini makam siapa ya Pak? Ini gimana ya tadi? Nah, ini kan dari leluhur orang tua saya ya. Yang dulu mungkin bapak saya yang lebih jelas mengetahuinya. Cuman ya selagi masa bapak saya hidup, bapak saya merawat ini, banyak sekali pengunjung ke sini dan lebih dekat banyak dengan berdekatan dengan bapak saya. Itu orang-orang di luar yang mempunyai bukan orang-orang biasa kayaknya ya. Pak Haji apa yang dari mana-mana bisa datang ke sini. Bisa datang ya, betul. Banyak datang sekali ke sini. Bukan orang biasa. Berarti ramai ini. Pak, datang kemana ramai. Cuman ya untuk saya sendiri ya maaf ini Berziarah ya mereka. mereka berziarah ke sini. Ya untuk saya mungkin kalau masalah detailnya kurang begitu jelas ya. Kurang begitu tahu karena emang bapak saya yang lebih tahu di sini. Iya. Mungkin Bapak sebagai keturunannya memang berkewajiban untuk merawat makam ini karena ini adalah makam dari leluhur Bapak seperti itu ya Pak ya. Nah kira-kira ada berapa makam Pak di sini? Sepertinya lebih dari satu Pak ya. Ini tiga Boleh makam. Bapak tunjukkan ya? Boleh ini tiga. Mana Ayo, Pak? kita lihat Boleh ya. tunjukkan Pak. Ah, Tapi ini tidak ada bertuliskan namanya ya Pak? Tidak nggak ada? Ini batu memang dari zaman dulu udah begini Pak? Ya, begini. Ini Satu, dua. tiga ke sana ya. Oh ini. Oh sana gitu. Oh ini tiga ya. Betul, tiga makam ya. Berarti tiga makam nih Pak ya? Tapi namanya nggak tahu ya Pak siapa ya? Nggak tahu namanya. Oh nggak tahu nama siapa. Sebelum saya lahir ini udah ada ini. Oh sebelum Pak lahir udah ada ya? Panglima Jadi bagaimana? kita doakan dulu aja ya. Kita doakan. berziarah tata kerama kita harus mendoakan Oke. orang yang berada di tempat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika wa nabiyil ummi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selain ini ada makam lagi Pak. Ini aja. Di sebelah sana katanya ada lagi Pak. Ini coba lihat ke sana. Boleh Pak, lihat ya Pak. Yang sering datangin orang itu di mana Pak? Oh, ke sini. Di sini. Terus yang katanya di sana ada tuh di Ada sebelah. sajian apa di sini? Iya, makam. Kok bisa dimakamkan di tengah hutan ya? Apa dulunya ini memang pemakaman? Terus jadi hutan atau? Ini sejarah Sunda. Ini kan apa? Pasarean ya. Iya pesarean. Pasarean ya. Saya maksudnya gimana itu Pak? Pesarean itu pemakaman. Pasarean itu tidur ya. Iya tidur. Tidur. Sare itu tidur Sare ya itu kalau Sunda ya. Ya. Ini tidur. Mana Pak? Oh ini. Oh subhanallah. Ini biasa. Nah, kalau ini makam siapa Pak? Apakah ada jasad di sini atau hanya petilasan Pak ini? Kayaknya petilasan kalau ini. Petilasan ya. Ini bukti bahwa sini didatangin orang ya Pak ya? Itu bahkan sering kali ini. Sering kali. yang pakai sesajen-sajen ya. Ada kelapa hijau apalagi Itu apa di atasnya? Gula atas. apa itu? apa tuh Pak? Izin Pak astagfirullah. Pisang. Pisang ya. Oh pisang. Pisang tapi sudah disemutin. Semut. Jadi kalau menurut Panglima ini makam atau ada jasadnya atau petilasan? Walau bisawab ya. Memang kelihatannya kalau yang seperti begini biasanya tempat kayak tirakat ya, batu tirakat, tempat apa namanya istilahnya tuh semedi lah ya. Oh banyak Di yang sini banyak yang tidur di sini yang gitu-gitu. tirakat sampai nginep di sini. Nah, sampai nginep-nginep pada tidur. Oh gitu Pak. Karena ini makanya dibilang pasarean itu tempat sare ya. Kalau Sunda itu sare itu kan tidur. Nah, pasarean tempat tidur ya. Sare itu Sunda. Banyak yang tidur di sini. Ya oh gitu. Ya udah kita lakukan ini tuh. Ya udah yuk Pak kita Balik kembali lagi ya. ke tempat yang lain.
Panglima, apakah kita akan melakukan mediumisasi di sini atau di tempat lain? Di bawah aja yang... Bawah aja ya. Ya, Sobat Mata Langit, kita akan segera melakukan proses mediumisasi. Tapi karena di sini sepertinya medannya ekstrim, kita ngeri juga karena di sana ada jurang, Iya, terus kiri banyak kanan jurang. bambu-bambu mungkin tajam, mungkin membahayakan bagi mediator. Kita akan cari lokasi yang lebih memungkinkan, lebih aman untuk mediumisasi. Ya, Sobat Mata Langit, kita akan segera melakukan proses mediumisasi. Nah, Panglima, nanti kira-kira sosok siapa yang akan dipanggil, ditarik untuk dimasukkan pada mediator? Ya, siapa aja yang bisa memberi informasi ke kita tentang makam Panjang dan makam 3 yang berada di atas ya. Sebenarnya beliau itu siapa, kenapa banyak sekali orang yang menziarahinya. Iya. Ya memang kita harus wajib bersilaturahmi kemanapun, Betul. baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia ya, seperti itu. Ya, baik, kita akan undang mediator kita. Ayo, Jasmine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Anda menjawab salam saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kamu? Kenapa marah-marah? Kenapa marah-marah sama saya? Kenapa? Kenapa? Siapa ini? Ngomong Apa? Apa? Ya marah-marah, melawan saya. Coba ngomongin bahasa Hah? Indonesia bisa nggak? Coba Pak, ngerti bahasa Sunda Pak? Pak, coba Pak. Apa dia Coba, yang ngomong? saya coba, Dia mau ngapain dia? coba ngomong. Coba Pak. Bisa kamu jawab salam? Kenapa tidak mau jawab salam saya tadi? Musir kami, Mau apa kemari mengganggu kami gitu ya? musir kami. Mengusir? Mau ngusir. Siapa yang mengusir? Saya tidak mengusir kemari. Oh, kamu takut diusir Saya tidak rupanya. mengusir Anda kemari. Saya ingin mengenal. Iya, tahu saya tempat kamu. Saya mau tanya-tanya kenapa tempat makam di atas itu sering diziarahi. Mungkin bangsa Anda lebih tahu gitu. Ya, maksudnya kita ngomong baik-baik bisa kan? Kita silaturahmi. Kalau boleh tahu Anda ini siapa? Kita belum kenalan. Anda siapa? Kodonnya. Tidak boleh tahu. Apa dibilang? Nggak boleh tahu. Kenapa nggak boleh tahu? Kenapa dirahasiakan? Ini ya, macan. Kenapa dirahasiakan? Harimau. Oh, harimau. Anda tahu nggak di atas itu ada 3 makam, itu makam siapa ya? Kalau Anda memang penjaga tempat ini pasti Anda tahu. Kenapa Anda tidak menjawab? Kenapa kok seolah-olah sikapnya bermusuhan gitu sih ke Panglima? Biasa aja kali. Allah. Astagfirullah. Oke, Sobat Mata Langit, kita masih membutuhkan informasi karena tadi baru sedikit sekali langsung kabur. Panglima silakan. Auzubillah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah. Kenapa? Kenapa ngamuk? Kenapa ngamuk Mas? Assalamualaikum. Semua. Kok disuruh pergi? Nanti kita pergi kalau sudah selesai silaturahmi. Kita ingin berkomunikasi, bincang-bincang dulu. Anda siapa ini? Anda bisa jawab salam saya? Jaga tempat ini. Bisa jawab salam kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Bisa jawab salam kami? Tidak. Anda bukan Kenapa muslim. tidak mau jawab salam kami? Pergi. Saya nggak mau pergi, kenapa?
Ini bukan tempat kalian. Sudah berapa lama Anda menjaga tempat ini? Sudah puluhan tahun. Puluhan tahun. Berarti Anda tahu makam yang ada di atas itu? Yang panjang sekali itu makam siapa? Bisa Anda memberi informasi ke kita? Kenapa tidak boleh? Itu kan makam Mbah Panjang ya? Itu kan leluhurnya Iya. dari Bapak Okai. Bapak ini sebagai juru kuncinya. Nah, Harusnya Bapak ini kan lebih mengetahui gitu. Tidak mengizinkan. Siapa tidak mengizinkan? Kami di sini. kenapa? Kenapa tidak mengizinkan? Ini bukan tempat kalian. Iya, Iya. kami tahu di tempat kalian. Kenapa tidak boleh kita berbagi cerita tentang sejarah? Kita kan harus menghargai leluhur kita. Karena kan tempat ini banyak dikunjungi. Mm-mm. Saya aja berdoa tadi, saya nggak tahu mendoakan siapa. Tidak. Kenapa nggak boleh? Kami tidak mengizinkan. Pergi kalian. Benarkah di sini banyak harimau? Lalu ada sosok ular. Di sini udah kerajaan kita. Iya, tahu saya di sini raja. kerajaan kalian. Rajanya siapa? Boleh nggak kita kenalan sama rajanya? Tidak mau. Hmm? Rajanya seorang perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Wujudnya apa? Kayaknya kan kok tidak berkenan sekali ya. Ganti sosok kayaknya Bang Lima. Iya. Coba Pak tanya-tanya Bapak Pak. tanya Pak. Mungkin sama Bapak mau. Assalamualaikum. Coba. Ini muslim nih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin bersilaturahmi kemari, mendoakan eyang-eyang di sini, datuk-datuk di sini. Ya. Saya datang kemari dengan baik-baik, ingin bersilaturahmi ke tempat ini dan ingin mengetahui sejarah dari tempat ini. Tidak ada berniat yang aneh-aneh macam-macam, apalagi mengganggu, apalagi merusak, tidak ada. Dan tidak ada niat dan hajat kami ingin mengambil sesuatu ataupun ingin membuat kerusakan di sini, tidak ada. Cuma kita butuh sedikit informasi tentang makam Panjang ya Pak, yang Ya. mungkin sudah kesohor sekali dan banyak orang yang menziarahi. Berarti kan beliau bukan orang biasa gitu. Sebenarnya siapa yang dimakamkan di sana? Para leluhur. Iya, para leluhur. Gimana, Pak? Namanya? Saya tanya. Oh, boleh tahu? Tidak perlu tahu. Ini kan sebagai turunannya. Masa anak cucunya nggak boleh tahu nama leluhurnya? Tanya Pak. Kenapa dirahasiakan? Belum waktunya. Oh belum waktunya. Ada waktunya, nanti bakal dikasih tahu. Iya. Sudah berapa lama makam tersebut? Ada ratusan tahun atau ribuan tahun? Ribuan. Sudah dan ribuan? Ratusan tahun. Oh. Ribuan dan ratusan tahun. Berarti Sudah sekitar ribuan dan ratusan tahun. 1400 kayak gitu kali ya. Tapi sampai detik ini makam tersebut cuman diketahui Mbah Panjang doang ya Pak. Tapi nggak tahu namanya siapa gitu, nggak tahu. Yang saya ingin tahu, apakah benar di dalam situ ada jasadnya atau hanya petilasan? Oh, nggak ada. Oh. Kami hidup seperti kalian semua. Iya. Hanya tidak terlihat oleh kalian. Tapi ada 3 sosok di situ. Siapa saja itu? Benarkah ada 3 sosok? Kami semua saudara. Saudara. Berarti keluarga di sini ya. 3 itu Ada kerajaan ya. yang 3 di makam itu ayah, ibu, anak atau hubungannya apa? Saudara. Apakah masih ada silsilahnya dengan Bapak Okai? Oh benar Iya. Pak, berarti Makanya Bapak yang bisa menjaga tempat ini gitu ya. Bisa sedikit mengatakan bahkan itu mungkin leluhur saya, iya. kakek saya atau siapa. Soalnya sampai detik ini saya sebagai dari Turunannya. cucu, buyut sampai ke cicitnya mungkin ya, saya tidak mengenal itu siapa. Tidak perlu tahu. Dirahasiakan ya, nggak boleh tahu Pak. Bapak dulu dari ini juga ya, turun temurun ya, turun temurun menjaga tempat ini. Iya. Udah Bapak generasi keberapa? Wah ini udah ke beberapa saya ini. Kenapa Anda ngamuk marah? Kita kan baik-baik kemari. Kok sambutannya begitu? Yang penjaga makam aja mengizinkan kami silaturahmi kok. Tiba-tiba Anda Di marah. sini penipu. Penipu? Maksudmu? Maksudnya apa penipu? Hati-hati Anda berbicara ya, jangan begitu. Makhluk di sini menipu. Oh, makhluk-makhluk di sini yang Oh, menipu Pak makhluk di sini Lima. yang menipu. Bukannya kita. Maksud Anda menipu bagaimana? Berarti Anda nih bisa memberi informasi yang benar. Iya. Mereka bisa menipu daya kalian. Bisa Anda jelaskan yang Anda maksud menipu daya? Mereka bisa berwujud apapun yang kalian inginkan. Apa yang ada dalam pikiran kalian, maka kami akan mewujudkannya.
Kalau Anda sendiri apa wujudnya? Saya bisa merubah apapun. Kenapa sulit sekali kita ketahui tentang makam tersebut? Iya, kenapa sih nggak mau berbagi informasi? Apa sih yang menjadi sebuah rahasia besar gitu loh? Padahal kan kita cuman silaturahmi. Manusia bodoh. Hah? Kenapa Anda bilang manusia bodoh? Itu hanya makom, tidak ada apa-apa. Kenapa kalian meminta? Nah, itulah orang-orang yang wawasannya sedikit, suka meminta-minta pada yang tidak seharusnya gitu. Makanya kita harus meluruskan bahwasanya meminta itu hanya kepada Tuhan. Nah, kenapa sih kok seperti apa ya, melebihi Tuhan gitu loh? Saya pengen tahu. Orang-orang datang pada meminta-minta segala macam di sini gitu. Kalau Manusia bodoh. memangnya mereka minta apa sih? Semua keinginannya instan. Oh, minta kaya, minta jabatan dengan cara yang instan. Memangnya ada makhluk seperti Anda yang mengabulkan permintaan itu? Maka dari itu kami tipu mereka. Seolah-olah bisa mengabulkan. Nanti kamu jahat dong nipu-nipu begitu, Bukan salah kami. mengkelabui manusia. Ya, bukan Berarti salah kamu kami. ikut menyesatkan juga Tugas kami. caramu memang begitu. Tugas Anda memang Tugas mengganggu, kami memang menjerumuskan. Berarti Anda menjerumuskan manusia dong kalau begitu caranya. tergantung manusia yang kuat iman dan tidak. Memang gimana cara kalian mengabulkan itu? Kami tidak mengabulkan apapun. Jadi apa manfaat yang kalian ambil dari mereka yang datang-datang kemari, yang meminta-minta yang aneh-aneh? Makan ke kami. Mereka ngasih makan ke kami katanya. Habis Melalui itu sajen-sajen itu. Oh, tapi kan berarti kalian menjerumuskan karena sajen itu kalian makan juga. Bukan salah kami, salah manusia. ya kalian ikut terlibat di dalamnya. Minta kepada kami. Ya, jadi menurut Anda yang benar bagaimana? Tidak ada sebangsa kami yang bisa mengabulkan kekayaan. Tugas kami memang harus. Mengganggu. Ya, Kalau ada orang yang datang kemari melakukan ziarah ritual, terus pulang tiba-tiba sampai rumahnya jadi stres, itulah siapa ya? ulah mereka sendiri. Bukan ulah kalian. Isi mereka ingin kaya. Maka dari itu mereka tidak kuat iman. Dan kami pun gampang untuk masuk dalam akal mereka. Sehingga membuat mereka gila. Berarti benar ulah kalian yang buat mereka gila ya? Kalian memanfaatkan keadaan, berarti kalian juga jahat berarti. Kami tidak jahat. Jadi Semua salahnya manusia. Seharusnya manusia itu harus ibadah. Jangan meminta kepada kami. Kuat-kuat iman. Tadi Anda bilang bahwa memang tugas kami mengganggu. Manusia seperti apa yang bisa kalian ganggu? Apakah semua manusia bisa diganggu? Semua. Semua? Bahkan manusia yang ibadahnya pun sering masih kami ganggu. Masa? Apalagi manusia yang tidak ibadah. Seorang ahli ibadah seperti misalkan Ustadz, Kiai gitu Anda juga ganggu? Emang bisa? Bisa. Tergantung mereka kuat iman. Anda makhluk asli di sini. Sudah berapa lama Anda dengan keberadaan makam itu? 2000-an tahun. Ribuan tahun Panglima. Manusia berzikir bukan karena Allah. Karena apa berzikir? Karena keinginan. Karena keinginan. Mereka menghadap kepada Tuhan hanya di saat mempunyai masalah. Jarang manusia yang ibadahnya itu tulus karena Allah. Kan tidak semuanya manusia juga seperti itu. Kebanyakan manusia seperti itu. Yang benar bagaimana? Menurut Anda? Yang benar ibadah itu tulus karena ibadah memang sudah kewajiban. Anda beribadah nggak? Beribadah. Muslim. Kami manusia hanya bertugas untuk beribadah. Oh, jadi makhluk seperti Anda dan juga manusia itu seperti yang sudah ditulis di Al-Quran ya? Maka dari itu kami harus mengganggu manusia agar mereka sadar Gitu. dan kembali ke jalannya Allah. Seharusnya jangan menyalahkan bangsa kami, salahkan manusia. Tapi seharusnya kan Anda bisa memilah-milih juga gitu. Kalau mereka tersesat, jangan makin disesatkan walaupun itu tugas kalian. Ini kan ada Pak Okai. Pak Okai ini sebagai turunan dari sosok leluhur yang ada di sini. Nah, Pak Okai tuh pengen tahu sebenarnya siapa sih nama yang makomnya diziarahin orang di sini? Namanya Raden Raden Jaya Wijaya Kusuma. Jaya Wijaya Kusuma.
Oh, Raden Jaya Wijaya Kusuma, Pak. Itu kan satu, sedangkan di situ ada 3 makam. Yang 2 lagi siapa? Saya tidak tahu yang satu, tapi saya mengenal satunya. Raden Jaya Wijaya Kusuma, terus yang 2 lagi? Raden Sukmalayang. Raden Sumalayang. Siapa? Sukmalayang. Sukmalayang. Oke. Raden Sukmalayang. Satu lagi? Anda tidak tahu. Mereka bertiga itu kakak beradik. Oh, tidak boleh kenapa yang satunya tidak boleh disebutkan? Karena mereka saudara paling tua. Saudara paling tua, kakak beradik. Apakah mereka benar orang-orang yang sakti ya zaman dulunya? Seperti apa kesaktian mereka? Mereka bertapa hingga meninggalkan dunia ini. Oh, Sebenarnya mereka hidup, tapi mereka menghilang. apa namanya tuh? Hidup tapi menghilang tuh apa ya namanya? Mukso. Mukso ya? Oh gitu, pindah alam. Raib. Kalau orang yang seperti itu pindah alam itu, di alam Anda mereka jadi apa? Mereka hidup seperti kami, seperti kalian. Menjadi makhluk halus gitu? Bukan. Seperti apa tuh? Pengen tahu saya. Sama seperti kalian. Hanya Tapi saja umurnya panjang dong berarti. Hanya saja Apa ilmu apa yang dipelajari bisa seperti itu? Apa itu? tidak boleh tahu. Ilmu kesepuhan Sunan. iya bener ya? Bener Bang Lima. Berarti mereka berguru dengan para wali. Berwujud. Hmm? Mereka berwujud seperti Ular. Apa sih? Mereka berwujud seperti Berjubah. harimau. selalu manja, panjang. Panjang. Manusia yang panjang gitu. Oh, makanya dibilang Mbah Panjang. Ya. Panjangnya seberapa meter? Selalu bertahun panjang terus menerus. Oh, bertambah panjang terus menerus. Oh, wujudnya tetap manusia tapi bertambah panjang terus menerus. Wah, ada ya ilmu seperti itu ya Bang Lima. Ya walau alam. Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Jika Allah berkehendak ya. Mereka selalu memanggil kami, Selalu apa? memanggil kami Memanggil. dan menyamakan kami dengan sebangsa jenglot. Apa? Tapi kami bukan. Menyamakan dengan jenglot tapi Jenglot. Iya. Tapi bukan. Tapi bukan. Hanya saja sama. Tapi seperti itu gitu. Maksudnya sama itu gimana? Kalau jenglot itu kan kecil, ini kan panjang. Tak jauh beda. Iya dong. Hanya saja kami panjang. Berarti dipelihara seseorang gitu maksudnya? Bukan, hidup bebas. Kalau jenglot kan dipelihara ya. Gimana itu tentang bisa menjelaskan sedikit Tentang makam- leluhurnya. tentang itu Yang apa, Raden Jaya bisa- Wijaya Kusuma itu beliau tuh turunan keberapanya dari Bapak Okai? Turunan dari kakekmu. Dari kakeknya Bapak Okai. Berarti benar memang silsilahnya ada garis keturunannya. Nah, sebagai leluhur apa nih pesan yang mau disampaikan ke Pak Okai? Berhentikan semua manusia yang mengirimi kami sajen. Perhatikan. Berhentikan. Oh, berhentikan. Semua manusia mengirim sajen. Gitu ya. Apa lagi? Kalau tidak, akan banyak korban yang gila. Kalau tidak akan banyak korban yang gila. Berarti makanya orang datang tuh stres tuh gara-gara begitu ya. Minta-minta ngasih sajen ya. Mendoakan tidak perlu ke sini. Mendoakan tidak perlu datang kemari. Dari manapun bisa ya. Tapi kan Bapak nggak tahu mereka datang diam-diam ya Pak ya? Iya betul, diam-diam mungkin datang itu. Diam-diam ya Pak. Yang Iya, datang bawa sajen tuh diam-diam, diam-diam iya. datang. Nah, kalau saya mungkin bersih-bersih itu sesajen itu udah ada. Jadi nggak tahu mereka datang jam berapa, mereka siapa yang datang ke sini, dari mana, nggak tahu ya. itu. Itu jagalah tempat ini. Makanya suruh jaga Pak. Nanti makin bertambah banyak orang yang sesat. Ya. Emang sudah berapa korban yang sudah menjadi gila dari sini? Banyak Dari mana saja mereka? dari luar kota. Oh hebat ya, kok bisa mereka tahu di sini ada tempat untuk ritual? Dari mana tahunya? Jabat yang ingin menguasai pangkatnya. Sesat manusia meminta kepada kami. Memangnya zaman sekarang masih banyak yang begitu? Sekalipun kami meminta keluarganya pun masih ada yang mau memberikannya. Tumbal gitu. Oh, Tumbal. emang masih ada yang seperti itu? Jadi ditukar dengan keluarganya. Jadi keluarganya dikorbankan di sini demi sesuatu permintaan.
Emang terkabul begitu? Tidak, makanya dia gila. Oh, makanya dia gila. Udah keluarga jadi korban, dianya nggak dapat jabatan, nggak dapat harta, makanya jadi stres gitu ya. Pantasan tadi yang pertama tadi bilang saya datang kemari mau ngusir dia. Dia takut. Kenapa sih tadi yang pertama tiba-tiba menganggap kami bakal mengusir dia? Karena kami bisa merasakan orang yang ingin meminta kepada kami atau yang ingin mengusik kami. Oh gitu ya. Kami pun tahu niatan tujuan masing-masing. Jadi Anda sendiri sebenarnya tidak setuju kalau ada orang datang kemari membawa sesajen dan meminta sesuatu? Tidak. Walaupun ada bangsa Anda yang malah senang ya? Dan menjerumuskan. Dan akhirnya sesat. Mereka kalau kemari kadang-kadang tengah malam juga seperti ini. Nah, Ada berdua, berteman apa sendiri? Rombongan. Berapa orang? Tapi kenapa Bapak tidak bisa tahu? Nah, karena itu kan tengah malam itu. Juga dia datang ke sini Tanpa tidak izin. lapor, tanpa izin sama sekali. Oh gitu, tanpa izin. Tanpa izin. Berarti bukan salah Bapak dong? Tanpa izin sama sekali. Tapi tetaplah harus menjaga tempat ini. Tetap harus menjaga katanya Pak. Insya Allah ya. Insya Allah saya akan jaga ini. Itu makin banyak orang yang error nanti di sini. Kalau tempatnya bukan tempat main-main. Nah, kalau misalnya udah terlanjur error, kira-kira bisa disembuhkan nggak? Nggak bisa. Sulit. Jadi mendingan dicegah ya daripada terjadi ya. Oh, iya pasti. Kalau nggak terus akan berjatuhan. Korban yang sangat ditakutkan tadi menumbalkan kandungan, ditukarkan dengan Harta, bayi. dengan jabatan. Oh. Ada setan pemakan janin di sini. Oh. Itu memang bawaan di tempat ini. Kenapa bisa ada mereka di tempat ini? Karena ini sudah kerajaan kami. Kalau kerajaan itu berbagai jenis ada gitu ya. Baik Campur-campur ya. Ada yang baik, ada yang jahat. Apalagi tuh yang ditukar, kehamilannya ditukar, tiba-tiba keguguran, terus dia dapat jabatan gitu ya. Terus apa lagi? Suami. Suami diapain suaminya? Hah? Dibunuh. Dibunuh? Emang ada istri yang menumbalkan suaminya? Ada. Hah? Karena dia ingin hidup dengan selingkuhannya. Astagfirullah. Apa yang dia lakukan? Dia ingin hidup dengan selingkuhannya. Membunuh suaminya. Suaminya dibunuh, caranya seperti apa? Kami bisa membunuh dengan cara apapun. Tanpa menyentuh? Disantet suaminya? Diapain? Celaka. Dicelakain. Celakainnya dengan cara apa? Membawa kendaraan. Lalu kami celakai mereka. Tiba-tiba kecelakaan, jadi seolah takdir, padahal itu sudah ada peran dari bangsa makhluk gaib. Bisa kalian melakukan itu ya? Hebat kalian ya? Jago kalian ya? Jangan salahkan kami. Itu apa yang dilakukan si perempuan itu? Datang kemari lalu memberikan sajen dan mengadakan perjanjian seperti itu. Foto. Oh, bawa foto. Apa yang ditaruh di sini setelah dia bawa foto? Foto suaminya Yang dia dibawa. taruh apa di sini? Saja. Sajen. Habis itu, Salah satu dukun yang dia bawa. oh dia bawa dukun juga. Lalu dia manggil bangsa kalian. Emang dukun tuh udah tahu nama-nama kalian? Udah bersekutu, ada keterikatan sama kalian? Tidak. Oh, Jadi kalian dipanggil lepas begitu saja karena di sini dengan diberi sesajen. Lalu kalian mengerjakan perintah itu. Oh, dengan ditaruh foto di situ. Terus apa lagi kejadian yang pernah terjadi yang menumbalkan keluarganya selain suaminya, kehamilannya, apalagi? Masih banyak. Kapal wilayah sana sama dengan wilayah sini kekuasaannya. Wilayah bawah Beda. dekat air terjun dengan Ya. di sini. Di bawah ada air Beda. terjun, itu beda ya? Ada kerajaan juga di sana apa enggak? Oh, ada juga. Beda dengan kalian sini. Kalau kerajaan gaib yang satu dan yang lain itu mereka bersaing nggak sih? Enggak ya, masing-masing ya. Bangsa kalian itu seperti bangsa kita ya, jadi ada keluarga, suami, istri, anak, seperti itu ya. Yang berwujud manusia ada, wujud binatang juga ada. Kita mau diminta perintah ya? Tunggu Bang Lima, Udah ya? kayak dia mau nyampein sesuatu lagi. Ya Sobat Mata Langit, kita sudah melakukan proses mediumisasi untuk menguak misteri makam Mbah Panjang yang ada di wilayah
di sini di Bandung Utara ya Pak ya. Nah, Bapak sebagai turunan dari leluhur beliau, kira-kira apa kesan-kesan setelah melihat proses mediumisasi tadi Pak? Saya merasa senang ya dengan sedikit tahu ya, mungkin masalah sejarah ya, sejarah leluhur saya, karena beliau ini barusan sudah mengatakan, bahkan mungkin saya ini cucunya yang apa, cicitnya apa, mungkin saya masih ada keturunan dari ini. Dan yang jelas beliau itu bukan orang biasa Pak, beliau orang-orang yang sakti gitu, punya ilmu. Kurang lebih begitu iya. Jadi Bapak sudah merasa lega ya? Merasa lega, betul, merasa lega, iya. Sudah terkuak nih misterinya ya Pak? Misteri kurang lebih begitu, iya. Setelah kita melihat langsung mediumisasi, mendengarkan penjelasan dari Bapak Okay, kesimpulan apa yang bisa disampaikan untuk Sobat Mata Langit? Jadi begitu, ke setiap manusia yang berilmu, setiap manusia yang benar-benar mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah memberikan kelebihan buat dia ya, yaitu karomah, yang dikatakan karomah. Tapi di samping itu juga hati-hati dengan petilasan, dengan makam-makam keramat, karena jangan disalahgunakan, jangan meminta kepada makam keramat, jangan meminta kepada petilasan, karena yang mengabulkan itu hanya Allah, dan langsung aja bermohon kepada Allah. Jadi yang ditakutkan seperti tadi, jadi disalahgunakan, diberi sesajen dengan niatan dan permohonan dan permintaan tertentu, apalagi tadi sampai ada yang memanggil jin setan, diberi sesaji untuk melumpuhkan seseorang, untuk mematikan seseorang, dan mereka sangat menerima itu dan menjalankan perintah itu. Memang dari zaman dahulu kala, zaman Nabi dulu, jin itu memang sudah bersekutu dengan manusia untuk melakukan kezaliman, untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh manusia. Jadi tetap perisaikan diri Anda, jaga diri Anda baik-baik, perbanyak ibadah, zikir, agar terlindung dari setan-setan yang keji, setan-setan yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau kita sering berzikir, berdoa kepada Allah, kita akan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, seperti itu. Ya Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bermanfaat untuk Anda, dan saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share kepada teman, saudara, dan keluarga. Jangan lupa untuk klik lonceng tanda semua agar Anda selalu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Assalamualaikum.